Asam asetat glasial yang 1%. Kita ambil dari yang asam asetat glasial yang 100%, kita ambil sebanyak 0,1 mili. Kita pakai spek insulin 0,1 mili ya, seperti begini. Kita taruh di dalam aqua beaker gelas. Tambahkan aqua sebanyak 9,9 mili. Kita pakai spek untuk pengambilan cairan. Spek yang 6 mili. Kita tuang di sini. Ini aquades. Kita ambil larutannya sebanyak 99 mili. Kita ambil 6 mili dulu. Kita campur yang asam asetat yang 0,1 mili tadi. Tinggal 3,9 kita sampai ke habis. Cukup 9,9, tapi kita ambil 3,9 mili. Kita campur. Oke, asam asetat glasialnya yang 1% sudah jadi. Kita beli label biar enggak tertukar nanti. Asam asetat 1%. Ini larutannya sudah jadi. Hmm? 15 menit dari pemberian, 15 menit dari pemberian.
Setelah kita melakukan pengamatan untuk mencit yang kita gunakan sebagai kontrol dan perlakuan, maka data yang sudah kita ambil tadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini sudah tersedia tabel dengan kategori sebagai berikut. Ada kelompok. Di sini ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok kontrol, kedua kelompok perlakuan. Di mana kedua kelompok ini nantinya akan diamati berdasarkan waktu tertentu. Jadi di sini kita ambil 30 menit. Di mana dalam rentang 30 menit itu kita amati selama 5 menit. Jadi 5 menit pertama kita lihat pada kontrol dan perlakuan belum menunjukkan adanya data. Kemudian pada 10 menit kita lihat bahwa pada kontrol itu sudah terlihat pada 3 mencit menunjukkan jumlah ekstensi fleksi dari mencit yang sudah dimasukkan glasial asetat. Jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian 5 menit berikutnya juga sudah ada penambahan data untuk perlakuan maupun kontrol. Sampai pada akhir 30 menit kita bisa mengambil jumlah daripada fleksi dan ekstensi yang diperlihatkan oleh mencit. Nah, jadi di sini totalnya adalah sebagai berikut. Mencit yang pertama untuk yang kontrol itu ada 40 kali gerakan, dan yang kedua itu ada 26 kali, yang ketiga 25 kali. Nah, untuk yang mendapatkan perlakuan di sini jumlah angkanya itu lebih kecil. Jadi ada 20 kali, ada 9 kali, dan ada 19 kali untuk masing-masing mencit. Nah, selanjutnya adalah untuk mencari data dari persentasi daya analgetik, kita menggunakan rumus Henderson-Forsyth. Jadi di sini ada rumusnya. Rumusnya adalah persen daya analgesik sama dengan jumlah kumulatif dari geliat kontrol dikurangi dengan jumlah kumulatif dari geliat perlakuan dibagi dengan jumlah kumulatif geliat kontrol tersebut. Lalu nanti akan dikali 100%. Nah, di sini kita sudah memperoleh data dari totalnya, kemudian kita masukkan. Nah, di sini kita membaginya menjadi 2. Ada yang kita hitung berdasarkan masing-masing mencitnya, ada yang kita hitung berdasarkan kumulatif dari seluruh mencit. Namun dibedakan yang sudah dibedakan berdasarkan kontrol dan perlakuan tadi. Nah, di sini kita masukkan datanya. Jadi untuk yang mencit pertama di sini kita masukkan geliat kontrol yang pertama ada 40 ya, dikurangi dengan 20. Kemudian dibagi dengan jumlah geliat yang kontrol tadi ada 40. Hasilnya tadi dikalikan dengan 100%, maka kita memperoleh hasil 50% untuk daya analgetik mencit pertama. Kemudian untuk mencit yang kedua, di sini kita masukkan datanya. Jadi untuk mencit kedua ada 26 untuk yang kontrol, dikurangi 9 untuk yang perlakuan, dibagi 26, kemudian dikali 100%. Data yang diperoleh adalah 65% untuk mencit kedua. Kemudian untuk mencit ketiga, di sini kita memperoleh data 25 dikurangi dengan 19, kemudian dibagi dengan 25. Hasil akhirnya dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 24% untuk mencit ketiga. Ini yang kita hitung berdasarkan masing-masing mencit untuk yang perlakuan. Nah, 6 untuk yang kontrol, dikurangi 9 untuk yang perlakuan, dibagi 26, kemudian dikali 100%. Data yang diperoleh adalah 65% untuk mencit kedua. Kemudian untuk mencit ketiga, di sini kita memperoleh data 25 dikurangi dengan 19, kemudian dibagi dengan 25. Hasil akhirnya dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 24% untuk mencit ketiga. Ini yang kita hitung berdasarkan masing-masing mencit untuk yang perlakuan. Nah, untuk hasil kumulatifnya kita menggunakan seluruh data tadi kemudian dimasukkan. Jadi di sini kita peroleh untuk yang kontrol itu ada 91 dikurangi 48, kemudian dibagi 91 dan dikali 100%. Hasilnya adalah 47,25% untuk kumulatif dari persen daya analgetik mencit. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari penelitian kali ini adalah kita bisa lihat dari data yang sudah kita peroleh. Jadi di sini kita lihat dari jumlah gerakan atau jumlah fleksi ekstensi yang diperlihatkan oleh mencit menunjukkan bahwa untuk kelompok kontrol dia memperlihatkan gerakan yang lebih banyak. Jadi di sini kita bisa lihat jumlah untuk yang kontrol tersebut. Sini ada 91 untuk kumulatifnya dan juga untuk yang perlakuan itu memperlihatkan 48. Jadi jumlah gerakan yang diperlihatkan oleh perlakuan lebih sedikit. Mengapa demikian? Karena pada kelompok perlakuan setelah diinjeksikan asam asetat glasial itu dilanjutkan dengan penambahan paracetamol ke dalam mencit setelah 15 menit untuk melihat reaksi obat tersebut. Sedangkan pada kontrol kita hanya menambahkan placebo berupa Aquades. Nah, di sini karena dia sudah menunjukkan reaksinya, maka pada kelompok perlakuan menunjukkan
gerakan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol. Oleh karena itu, kita bisa melihat hasil daripada persen daya analgetik untuk obat yang kita ujikan tersebut.